أي ذكرى بسناها رقص الأرض وتغنى في فخار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahmatullahi nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Babun la ya'ti zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Bab la ya'ti ora teka zamanun apa zaman mongso illa alladhi kejaba perkara, kejaba zaman atau perkara ba'dahu ing dalam sakwise zaman syarrun iku elek minggu timbang alladzi. Jadi ora ana zaman kejaba sakwise zaman iku luwih elek. Di zaman saiki ini engko zaman yang akan datang lebih jelek, lebih ini dari nasli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ojo bongkong enteni apa Imam Mahdi. Tapi ya, menghadapi berbagai macam keadaan yang fitnah-fitnah yang amat besar sekali. Jika orang ada fitnah, kejabungku sawis fitnah itu apa? Datang yang lebih besar lagi. Kalau zaman atau masa, hari atau tahun, setelah tahun itu pasti lebih jelek lagi. Mulane kudu sabar menghadapinya. Wa bila qala hadatsana Muhammad bin Yusuf nyeritain anak kita sapa Muhammad bin Yusuf, hadatsana nyeritain anak kita sapa Sufyan. Ani Zubair bin Adi saking Zubair bin Adi qala ataina teka sapa kita Anas bin Malik ing Anas bin Malik fasyaqauna mongko madul sapa kita ilahi maring Anas ma ing barang nalqa kang nemu sapa kita minal hajjaji saking hajjat iki tangan besinya, tangan kanannya Bani Umayyah, Khalifah Bani Umayyah, Khilafah Bani Umayyah, masuk yang pertama. Jadi setelah Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal diteruskan oleh anaknya, kemudian setelah anaknya diteruskan oleh keluarganya, yakni Marwan bin Hakam. Setelah Marwan bin Hakam diteruskan oleh putra-putranya Abdul Malik. Tapi putra-putranya juga orang-orang hebat, orang-orang ahli hadis seperti Abdul Malik ini orang ahli hadis. Tapi gak nampak karena masuk ke dalam keberpolitikan tata negara sehingga ketutupan hilang. Nah ini punya iki jenenge apa? Kalau dalam kerajaan itu patih Gajah Mada ya. Nah iki dalam khilafah Bani Umayyah hajat ini gak tebak didik langsung tol leher melayang, leher ceblok menggal. Nah iki sapa diceritakno ana tabiin ketika menghadapi keadaan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ini sangat kejam sekali, banyak pembunuhan banyak yang dibunuh. Ketika nggak tepat dengan pemerintahnya, nggak cocok dengan pemerintahnya, langsung di penjara atau dibunuh. Jadi kalau wani
Lah iki para tabi'in mengeluh matur pada Anas bin Malik, yang mana Anas bin Malik menangi umur Anas, sahabat Anas bin Malik umur dawa, mempunyai putra yang banyak sekali, orang yang sukses berhasil, putra-putranya berhasil semuanya, putra-putranya berhasil, sehingga beliau dijuluki Abul Qabilah, bapake marga, karena saking akeh. Jadi wong sak desa iku anake kabeh, anak putu saking akeh, dan berhasil semuanya. Iki Anas bin Malik dibuka keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik ketika masih umur berapa tahun itu, umur 10 tahun, dibawa ibunya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas dibawa ke hadapan Rasulullah, ibunya matur, ya Rasulullah, ini Anas, ini anak yang cerdas, Kesane khidmah datang panjenengan, khidmah di hadapan Rasulullah, khidmah membantu Rasulullah, beraneka macam yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Umur 10 tahun bahwa saya di pondok Kanjeng Nabi, ngono ngladeni tok, ngladeni karena Kanjeng Nabi mungkin butuh apa? Butuh air, butuh apa makanan untuk membelikan ke pasar kayak ini. Memang terkadang Rasulullah belanja sendiri, terkadang Rasulullah, tapi secara umum ini dilakukan oleh para sahabat yang muda-muda yang berkhidmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Rasulullah ada namanya apa? Darus Sufah atau Ashabus Sufah. Ashab, orang-orang yang tinggal di emperan Kanjeng Nabi. Emperan di situ yakni tempat untuk bersinggah, untuk istirahat bersama Rasulullah, untuk apa? Membantu Rasulullah, untuk berkhidmat pada Rasulullah, untuk ngaji pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Emperan masjidnya. Nah, salah siji termasuk Anas bin Malik. Lah para tabiin, murid-muridnya Anas madul marang sahabat Anas, wong isane tokoh, orang yang hebat, sahabat menangi kehidupan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan khidmah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini apa khidmah, ini apa Abuya itu sangat menganjurkan untuk berkhidmah. Khidmah itu ngeladeni, melayani, sehingga dikenal dengan dawane Abuya, al ilmu yudraku wal khidmah la yudrak. Yani ilmu itu bisa kaji dengan di mana saja bisa, tapi khidmah itu sulit karena nggak ada kesempatan, apalagi kalau apa sudah besar, apalagi orang sudah mempunyai kedudukan, tidak akan mau itu. Maka masa-masa seperti itu khidmah itu Abu biasa mengajar khidmah, al khidmah la yudrak wal ilmu yudrak. Jadi khidmah, jadi masa-masa seperti itu khidmah ya iso cuci apa, nyapu apa sing gak tepak iku iso khidmah nang kanca-kancane, khidmah nang gurune, khidmah jadi masuk ngono ku khidmah apa jenenge, melayani nek maras barang ya khidmah kabeh, nyapu-nyapu, nembak-nembak nopo, macul-macul sing gak kena ya khidmah kabeh, kemaslahatan nantinya dikira itu semua khidmah, melatih diri. Ketika orang biasa khidmah itu nanti di apa kehidupannya di masyarakat itu sangat membantu, yakni apa
ke keadaan iki lho apa jenenge gak isoan piye membantu tolong menolong gampang enteng. Tapi nek wong kapan gak biasa abot apa maneh wis nduk kampung ngono kok. Lalu pondok biyen rata-rata yang ngono iku. Nah, sampai Abu Ya mengatakan seperti tadi. Termasuk dilakukan oleh Anas bin Malik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dimatuli karo para tabiin, murid-murid masyarakat di zamannya tentang keadaan yang menimpahnya, hajat yang amat kejam itu. Matul minal hajati faqala mongko ngucap sapa Anas isbiru sabar sira kabeh. Kok sabar? Enggak ada keadaan padahal kalau banyak yang dibunuh oleh pemerintahan hajat itu banyak gitu. Ratusan orang. Bahkan dari para sahabat juga ada yang dibunuh. Orang ulama-ulama banyak yang dibunuh juga yang tidak sesuai politiknya dengan hajat. Ini Sayyidina Anas, sahabat Anas mengatakan isbiru sabar. Mulai menghadapi apa pemerintahan, selama pemerintahan itu kita bisa sholat, bisa ini sabar. Ketika menghadapi kebijakannya tidak cocok sabar, isbiru kon sabar. Terus nggak sampai pembunuhan, nggak sampai apa kok, paling penjara toh. Pun biar sampai dibunuh, tetap disuruh sabar kok karena sahabat Anas kok isbiru. Nah, kadang wong keadaan apa wong di yang gak sepakat dengan kebijakan terkadang wis dibully ngebully macam-macam. Nah, ini di luar udah gak sesuai dengan katakan oleh Rasulullah, gak sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang ada afdhalul jihad kalimatul haqqi inda sultanin jair ada. Kalimatul haq inda sultan mengucapkan yang hak yang benar inda sultanin jair ketika pada pemerintahnya jair yang melempeng yang lanjut. Silakan tapi gak sampai membuatkan fitnah, menggerakkan untuk menggulingkan, gak sampai seperti itu. Mereka datang, para ulama datang kepada hadapan sultan, ke hadapan pemerintah, langsung ngomong dengan nasihat, dengan ini kalimatul haq kan, dengan yang benar, yang hak, yang bijak, bukan diomongkan di sana sini, tidak, tapi di hadapannya indah, di sampingnya, di hadapannya. Maka sangat cocok sekali saya pada khususnya Ormas Nahdlatul Ulama itu sangat cocok sekali kita. Makanya saya simpati kepada Nahdlatul Ulama ya karena kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Samping memang turunannya sana ya Nahdlatul Ulama. Mulai mbah-mbah ya Nahdlatul Ulama. Ikut berjuangkan Nahdlatul Ulama. Nah, ini keadaan hajat itu pesennya Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik, isbiru sabar sira kabeh sabar fa innahu mongko sak temene kelakuan layakti iku ora teka alaikum ing atas sira kabeh zamanun apa zaman apa tahun ilallati kejaba tahun ba'dahu ing dalem sawise zaman syarun iku lu elek minhu timbang alladzi hatta talqau sehingga nemoni sira kabeh rabbakum ing pengiran sira kabeh. Sami tuhu katanya Anas, sami tuhu krungu ingsun hu ing hadis min nabikum saking nabi sira kabeh. Aku iki krungu saka Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan sabar awakmu kabeh menghadapi zaman-zaman yang seperti ini. Soalnya ora ana zamanku sakwise lu elek maneh. Elek maneh. Sampai kapan sabarnya? Hatta talqa rabbakum. Sampai apa? Sampai mati itu. Sampai mati kon sabar.
Jadi sabar iku ora ono batese sampai mati. Wa bila kala hadasan nyeritain nang kita sapa Abdul Yaman akhbaranya ngabarna ing kita sapa Suaibun anisuri haun ha. Wa hadasan nyeritain nang kita sapa Ismail hadasan nyeritain ing ingsun sapa akhi an Sulaiman saking Sulaiman al Muhammad bin Abi Atik saking Muhammad bin Abi Atik an ibni Syihab an Hinda bintil Haris saking Hinda bin Haris al-Firasiyah Anna Ummu Salamah sa'atun Ummu Salamah zaujan Nabi garwan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ngendika sapa Ummu Salamah istaiqadha tangi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni terjaga kanjeng Nabi. Jadi garwan kanjeng Nabi cerita siji dina kanjeng Nabi pas hari terjaga dari tidurnya lailatan ing dalem siji bengi fazian hale kaget. Wong kaya dulu kaget nang ngimpi ngrigar ngono kaget. Fasian. Yaqulu sambil ngendika kanjeng Nabi, yaqulu ngendika sapa kanjeng Nabi subhanallah. Ketika bangun kanjeng kaget subhanallah. Madza apa? Anzala wis nurunake Allah sapa Allah minal khauza ini saking pira-pira gedunge bumi. Subhanallah, Gusti Allah nurono gedung-gedungi bumi, buka apa hasil-hasil bumi dibuka, dunia dibuka kabeh karo Gusti Allah. Soal ini kapan buka? Iki ya mengkhawatirkan kan. Gak ngerti apa, wong padha berebutan gitu. Rebutan untuk memperbanyak, bukan untuk memperoleh, memperbanyak, mengumpulkan. Soalnya wong ini kapan wis dapat kepingin oleh sing luwe akeh kepingin luwe akeh maneh lah wong sing korupsi kan kurang apa koruptor kurang apa rumahnya bagaimana mobilnya bagaimana enek sing kurang mangan ora enek yang kurang mangan yo awak-awakan kita kabeh ini pas-pasan ya. Tapi alhamdulillah apa istilahnya gak korupsi. Tapi mungkin ya hikmah ya gede. Mungkin belum tentu nih kapan awam kabeh semuanya dihadapkan bergelimbangan megang apa di hadapannya harta. Belum tentu enggak rakus. Mulane kali ini ya alhamdulillah menawi semuanya sampean jadi no masyarakat sudah pulang sudah di masyarakatnya keadaan yang serba pasan itu syukur ya alhamdulillah. Aja ndelok nang ndukur aja. Ndukur kok sampean belum tentu bisa menghadapinya. Bergelimbangan karek nulis nganggo pulpen iso. Semane 10.000 iso tambah titik dadi 100 kok. 1 juta iso dadi 100 juta lho. Titik tak iku. Iso kok gampang kok. Nah ini kudu takwa. Ya ini kan Nabi kaget. Subhanallah. Gusti Allah wis nurono buka. Mengko apa kang umat-umatku donya dibuka kabeh karo Gusti Allah. Wa ma unzila wa madza ing apa terus maneh wa madza unzila wa madza ing apa unzila den turunake minal fitane apa saking biro-biro fitnah terus ngono kaget fitnah yang amat besar sekali. Man sapa yuqidu nangeni sapa man sawahibal hujurati ing biro-biro wong kang anduwe kamar yuridu ngarepake Kanjeng Nabi azwajahu ing biro-biro garwane Kanjeng Nabi likaila supaya yusallina salat sapa azwat terus ono Kanjeng Nabi kudu ono nangeni tangani kabeh kene kok nangeni ketangani sebagai nangani sapa sih sapa sing tangi dhisik nangeni ana ning jaga ya ana ning jaga bagian jaga
Jaga bagian ngorok ngono. Tapi jaga iku lho apa nek kene to. Kamar kene dira nih. Nek kene bagian lebih. Nah, sapa sinangeni? Kudu tangeni kabeh wong-wong. Iki Kanjeng Nabi ngendikan. Garwa-garwane Kanjeng Nabi dikangeni kabeh. Supaya apa? Supaya salat. Salat maksudnya apa? Supaya ndonga. Karena doa-doa sebelum waktu sahar atau waktu sahur. Waktu sahar itu jalan sahar itu waktu sadurunge subuh namanya sahar. Ya. Awal mulai tambah ora salat ya. Apa? Ditangeni supaya apa? Supaya ndonga. Ndonga supaya aman. Maksudnya aman, selamat. Paling enggak iso selamat nak awake dhewe. Selamat sak keluarga, swargane sangka fitnah-fitnah iki mau. Fitnah yang bertebaran, fitnah yang beraneka macam, banyak sekali. Sebab apa? Kau ndonga roba kasiatin, pirang-pirang wong sing berpakaian fit dunya ing dalam dunya ariyatun iku udoh telanjang fil akhirati ing dalam akhirat. Sebab akeh wong sing biyen nek dunyane klamben tapi nek dunyane apa nek akhirate telanjang. Biyen nek dunyane ku sugih, nek akhirate malah melarat. Melarat apa? Melarat sangko ganjaran. Nek dunyane ganjarane apa? Dunyane akeh bergelimbangan. Maksudnya isyarat kono. Kasia yakni berpakaian yakni berpakaian biasanya kamu sugih. Berpakaian bersugih kaya raya. Tapi kasiat ariyatun fil akhirah, telanjang di akhirat, gak punya pahala, miris. Karena apa? Digunakan untuk berfoya-foya, digunakan untuk tidak untuk beramal, untuk gak membangun masjid, bangun mushola, bangun apa, membantu fakir miskin, tidak apa. Tidak untuk sedekah, tidak untuk jariyah, tidak untuk infak, untuk memenuhi nafsunya. Sehingga apa? Ariyatun fil akhirah, telanjang, tak punya apa-apa di akhirat. Iso ya apa? Kasihan no akhirat. Berpakaian maksudnya di dunia ya banyak amal apa pahalanya, dunianya juga bagus, di akhiratnya juga bagus, ngamalnya bagus. Tapi biasanya ngono ku ya angel. Gak mungkin wong itu apa di hati itu mencintai dua perkara, mesti salah satunya lebih berat, mesti salah sijinya dunia ini utawa akhirat. Insya Allah. Ilaman rahimah rabbu, kecuali orang-orang yang diwelasi oleh Allah SWT iso dunyane yo berkelimbangan tapi semuanya untuk fisabilillah, dan itu ya angel abot. Abu Yasir Muhammad Maliki angel kayak ngono. Dunianya berkelimbangan harta, tapi untuk membantu, untuk mencetak kitabnya, dibagi-bagi secara gratis untuk murid-muridnya, untuk apa disebar untuk orang-orang ketika apa berikan para ulama-ulama yang ziarah ke sana, orang ulama bahkan yang sudah di Indonesia itu dikirim tiap tahun. Mbak Abdul Fakih, Mbak Maimun, barang tiap tahun dikirim kalau Abu ya. Ketika masih Abu ya, kita juga alhamdulillah dapat ketika Abu ya masih ada. Kadang beri doa apa?
Jadi termasuk kita bangun yang di atas sana itu uang dari Abuya. Uang dari Abuya. Tahu tak tuh kalau wedhus hilang. Tinggal Abuya, tak tuh kalau wedhus masih tak kembang wedhus. Itu kau wedhus soalnya wedhus pira iku. Gak rupa hilang apa. Maksud hilang ya bujubangan sapa. Cinta itu apa ya Jin? Itu uang dikasih Abuya aja. Supaya tambah berkembang, tambah akeh. Ternyata sifat manusia kita izin, tapi kepercayaan amanah kurang, nggak ada, sulit. Yo Bayu, tak kembang lah maksudnya. Orang enak blas, siji orang enak. Sulit apa kadang ini kak murid dewi, kadang murid dewi, kadang yang belajar kak murid dewi, kak santri dewi ya angel. Nah ini maras itu percaya amanah, sampai santri saya sendiri harus benar. Kalau masyarakat yo ada tapi yo angel, sering melaku sering. Kerja rekanan kerja ini sering disik-sik tak tulungi tak anyar-anyar kan alhamdulillah ya gampang ya lek duit ya gampang. Gampang kan kerja pernah apa jenenge kebun jeruk sekitar 1 hektar ya saya tanam pertama panen, kedua berkurang, ketiga dipangan apa katanya, kabarnya dipangan apa penyakit, terus nusik mana ada lagi, terus dicuri orang, waya panen dicuri orang, entah dicuri benar nggak tahu, alam bisa akhirnya hilang terus sarung tak kirim ke Jakarta loh, sarung bisa aku tak kirim Jakarta kan si rada kosong ya nih si anyar-anyaran si gentleman ya. Boleh jalan usaha sarung ngambil sarung Surabaya kita kirim ke Jakarta ya. 1 bulan 2 bulan berjalan terus ya mancet mangkrek hilang mana ya, terus terakhir apa mana ya, apa tepung topi kayu lumayan laku sampai 2 tahun 3 tahun sehingga hasilnya saya masukkan terus sampai ada berapa 75 juta terus sampai tambah lagi hampir 100 juta. Sekarang kayaknya apa mana hilang. Sahabat mungkin mencret tapi kita apa jenenge isane kita yakin pada Allah SWT jadi gak masalah ya senang ya sama saya gini kayak gini alhamdulillah saya lagu. Jadi kita mikir masalah amanah izin sudah teruji beraneka macam keadaan seperti itu, sudah berulang kali saya maka sekarang kalau nggak santri sendiri itu sulit saya akan santri sendiri. Jadi sekitar ya sudah jutaan lah, ratusan, ada sekitar 150-an juta. Nah, mengenai masalah apa
orang beramal tadi, beramal. Jadi banyak beramal kebaikan, nanti di akhiratnya apa? Kasiah, tetap nggak miskin, tetap kaya, di akhiratnya kaya, di akhiratnya kaya amal, kaya pahala. Babu qaulin Nabi wallahu a'lam bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Baru saja kita ikuti kajian Ba'da Subuh bersama Kiai Haji Syadli Imran dengan kitab Sahih Bukhari, Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tanwir, Alim Amanah Dakwah. Jangan lupa subscribe dan share, semoga menambah amal kebaikan kita. Amin.